melihat anaknya yang berusaha menaiki bukit dan memanggil agar naik ke kapal, namun gelombang besar menghantam dan menenggelamkan Kan'an. Setelah kapal selesai dibuat oleh Nabi Nuh, atas izin Allah seluruh penjuru bumi memancarkan air hingga tungku-tungku yang biasa menjadi tempat api juga memancarkan air. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat semua hewan berpasangan, jantan dan betina, apapun makanan yang bernyawa sebagai penopang kehidupan agar semua hewan bisa berketurunan, dan juga mengangkut keluarganya selain mereka yang telah ditetapkan terkena siksa, yaitu keluarga yang kafir, karena doa Nabi Nuh yang tidak tertolak juga menimpanya. Sebagaimana firman Allah, maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 27. Ulama berbeda pendapat mengenai jumlah orang yang ikut naik ke kapal. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, mereka berjumlah 80 orang bersama para istrinya, dan pendapat lain 92 orang. Wallahu a'lam. Para hewan pun tunduk memenuhi seruan. Mereka datang memasuki kapal Nabi Nuh, mulai dari burung, hewan yang besar maupun yang kecil, yang buas maupun yang jinak, serta orang-orang yang beriman. Nabi Nuh memeriksa setiap penumpang kapal agar tidak ada hewan dan manusia yang beriman yang tertinggal. Hewan terakhir yang masuk yaitu keledai yang masuk ke kapal. Saat itulah iblis ikut masuk ke kapal dengan berpegangan pada ekor keledai. Di sisi lain, orang kafir masih saja mengolok Nabi Nuh dan umatnya saat mereka memasuki kapal. Setelah semua memasuki kapal, air telah naik dari kedalaman bumi. Setiap lipatan dan celahan bumi memancarkan mata air, dan hujan deras pun turun dalam jumlah yang tak pernah diterima oleh bumi sebelumnya. Seluruh permukaan bumi dipenuhi air. Dahsyatnya pancaran mata air menghancurkan seluruh berhala dan orang kafir. Mereka hanyut diterjang dahsyatnya banjir. Sebagaimana firman Allah, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan bencana yang sungguh telah ditetapkan, dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Quran Surat Al-Qamar ayat 11-13. Saat kapal mulai berlayar, Nabi Nuh mencari anaknya Kan'an yang saat itu enggan naik ke kapal. Nabi Nuh melihat anaknya yang berusaha menaiki bukit dan memanggil agar naik ke kapal, namun gelombang besar menghantam dan menenggelamkan Kan'an. Semua telah ditetapkan Allah, dan Kan'an merupakan salah satu keluarga Nabi Nuh yang terkena azab banjir besar. Dalam belas kasih sayang ayah, Nabi Nuh yang dibalut kesedihan lalu bermunajat terhadap Allah karena menyangka anaknya adalah anggota keluarganya yang memiliki keimanan. Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sungguh janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Quran Surat Hud ayat 45. Pencerahan dari Allah datang kepada Nabi Nuh. Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang tidak kamu mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya Allah memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Quran Surat Hud ayat 46. Setelah mendapat pencerahan, Nabi Nuh memohon ampun kepada Allah atas apa yang tidak beliau ketahui, dan beliau berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang tiada mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak pula menaruh belas kasih kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Hud ayat 47.